Bapak dan Ibu, kita juga bisa melihat di sini produk-produk kimia tumbuhnya tinggi sekali menjadi 58,26%. Jadi ekspor Januari Maretnya adalah 1,4 miliar berbanding Januari Maret 2020 yang besarnya 0,88%. Jadi ini adalah bagian yang menurut hemat saya sangat penting dan mudah-mudahan ini menjadi tulang punggung daripada ekspor kita di masa-masa yang akan datang. Adapun halaman berikutnya, halaman 7, jadi kalau kita lihat struktur daripada ekspor Indonesia itu bentuknya adalah seperti begini. Jadi kalau kita lihat antara Maret dan Februari 2021 sebenarnya strukturnya hampir mirip, yaitu barang industri 80,84%, kemudian pertambangan naik menjadi pertambangan jumlahnya 12,07%, migas 4,94%, dan pertanian 2,15%. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat untuk masalah daripada impornya, ini juga penting, yaitu di halaman 10. Kalau kita lihat impornya, kita bisa melihat di sini bahan baku dan bahan penolong juga menguasai daripada impor kita, yaitu intermediary goods, yaitu 77,26%, barang modal strukturnya adalah 14,34%, dan barang konsumsi Bapak dan Ibu jumlahnya 8,4%. Jadi kalau kita lihat di sini memang ada pertumbuhan untuk barang konsumsi bulan per bulannya dari sekitar 15%, dan juga tapi bahan baku menolong tumbuhnya cukup tinggi dibandingkan bulan lalu, yaitu 31,11%, dan barang modal tumbuh 11,85%. Jadi Bapak dan Ibu, kita bisa melihat bahwa sizing dan pertumbuhan ekonomi Indonesia ini menjadi sikap kuat. Dan mungkin yang terakhir Bapak dan Ibu, saya ingin melihat memberikan balance daripada ini, daripada 10 negara tujuan destinasi daripada ekspor kita. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak dan Ibu, adalah Republik Rakyat Tiongkok masih masih menjadi destinasi utama kita, yaitu halaman 4 ya. Ini halaman 3 halaman 4 ya, ini neraca perdagangan. Jadi kalau kita melihat bahwa ekspor halaman 3 ya, halaman 3 kita lihat bahwa ekspor kita kalau kita lihat kepada Republik Tiongkok ini masih tinggi, yaitu tetap nomor 1 dengan jumlah 1,75 miliar minus gitu ya Bapak dan Ibu. Dan kalau kita bisa melihat sebenarnya di halaman nomor 4 kita bisa melihat di situ trade balance-nya meskipun masih minus, tetapi kalau kita melihat secara gamblang bahwa minusnya itu, defisitnya itu sudah mengalami perbaikan yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat yang tadinya di halaman slide nomor 3 ya, yang kita lihat ini bahwa pada Maret 2021 itu sudah turun dari 0,83 miliar pada bulan Februari menjadi 0,16 pada bulan Maret 2021. Dan ini kalau kita lihat secara renten, jadi kalau tahun 2020 itu Januari kita minus 1,75, kemudian Februari, dan kalau kita bandingkan antara ketiga bulan tersebut, penurunan defisit terhadap Cina itu sudah luar biasa karena satu produk, yaitu penjualan dari besi dan produk besi baja kita yang tumbuh tadi saya utarakan lebih dari 60%, menyebabkan penurunan defisit yang sangat tinggi. Amerika Serikat kita surplus 1,19 miliar pada bulan Februari ini, membuat daripada surplus kita terhadap Amerika Januari Maret menjadi 3,32 miliar dolar. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah dua angka yang sangat penting, dan kalau kita lihat dari 10 negara tersebut, Filipina dan Thailand adalah negara yang masih dalam proses awal penyelesaian COVID. Sisanya Bapak dan Ibu, penyelesaian COVID ini sudah beranjak baik, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi negara tujuan destinasi ekspor non migas kita. Bapak dan Ibu, saya juga bulan puasa ini bersinggungan langsung dengan masalah harga dan kestabilan harga
bahan pokok dan bahan penting, saya ingin mengatakan bahwa secara keseluruhan harga stabil, dan saya ingin memberikan beberapa contoh untuk beras medium. Kalau kita lihat harga hari ini adalah 10.600 dibandingkan bulan lalu yang besarnya 10.600, dan pada minggu lalu tetap 10.600, berarti tidak ada kenaikan sama sekali di beras medium. Di beras premium Bapak dan Ibu, minggu lalu kita bisa melihat bahwa harganya adalah 12.400, dan berbanding bulan lalu pada 16 Maret 2021 itu 12.500, dan hari ini terjadi penurunan Rp100 di 12.400 untuk beras premium. Kalau kita lihat gula pasir hari ini adalah 13.100, turun Rp100 dibandingkan minggu lalu, yaitu 8 April 2021 di 13.200, dan terjadi kenaikan Rp100 pada dibandingkan dengan 15 Maret atau bulan lalu, Maret 2021, yaitu 13.000. Minyak goreng Bapak dan Ibu, kita bisa melihat di sini harga minyak goreng curah yaitu hari ini 12.700, terjadi kenaikan Rp100 dibandingkan dengan bulan lalu yang 12.600 dan dibandingkan dengan minggu lalu yang 12.600. Saya juga ingin menggarisbawahi tentang cabai. Jadi kalau kita lihat cabai merah, cabai rawit merah yang bulan lalu harganya 98.000, minggu lalu sudah turun menjadi 85.000, dan hari ini sudah turun menjadi 83.000. Jadi ini akan berangsur turun. Cabai merah keriting ada kenaikan sedikit dari 50.200 minggu lalu menjadi 51.000 hari ini. Cabai merah besar juga ternaikkan sedikit dari 50.300 bulan lalu menjadi minggu lalu menjadi 51.400 hari ini. Bawang putih relatif stabil, terjadi penurunan sedikit saja dibandingkan dengan bulan lalu, yaitu 29.500 sama dengan minggu lalu menjadi 29.400, dan juga bawang merah juga pada dasarnya hampir mirip, yang 33.000 pada minggu lalu, 34.500 bulan lalu menjadi 32.000. Sedikit terjadi fluktuasi di harga ayam. Harga ayam minggu lalu, bulan lalu itu 34.200, beranjak naik menjadi 30.500 pada minggu lalu, dan minggu ini menjadi 37.000. Telur ayam ras juga begitu Bapak dan Ibu, ini memang selalu berfluktuasi menjelang bulan Ramadan karena permintaannya yang tinggi. Yang bulan lalu 25.600, hari ini naik sekitar Rp700 sekilonya menjadi 26.300. Secara keseluruhan Bapak dan Ibu, saya bisa memastikan bahwa harga stabil, harga bisa diprediksi karena suplainya cukup, dan kalau kita melihat lebih kurang 2% dalam puasa Ramadan ini kita anggap normal, dan penelitian saya di seluruh pasar-pasar yang saya tinjau harganya konsisten dengan yang ada di laman Kementerian Perdagangan. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah bahan diskusi kita pada sore hari ini. Saya berikan pertanyaan kepada Bapak dan Ibu, saya persilahkan. Sore Pak. Nggak kelihatan. Siapa? IIM Pak, Bisnis Indonesia. IIM, ya IIM, gimana IIM? Pak, pengen tanya soal tadi kan ekspor bulanannya mencetak rekor tertinggi sejak Agustus 2011 ya Pak ya? Ini sepanjang masa loh, IIM. Oh, okay. Sebenarnya sepanjang masa. Nah, yang membedakan struktur ekspor kita dengan saat itu apa saja Pak? Kan kalau menurut beberapa analisis ekonom diuntungkan oleh bounce back-nya ekonomi China selama kuartal 1 dan juga karena harga komoditas. Dan apakah kondisi ini bisa dibilang sustainable gitu Pak ke depannya Kak? Ya. Lalu ini sih Pak soal harga bapok tadi Bapak sebutkan kalau harga kenaikan yang normal itu 2% ya Pak ya? Bukan 0%, jadi gini, kalau 2%, 3% itu kita anggap itu seasonal. Jadi kadang-kadang misalnya ada hujan, ada ini 3% itu kita anggap normal. Oke. Nah nanti kalau mau menjelang puasa, menjelang Lebaran, saya kasih acuan baru.
gitu loh. Oke, jadi ini sih Pak ya soal tadi harga telur ayam dan Gini ya, daging ayam. daging ayam sama telur ayam itu memang harganya fluktuasinya sangat tinggi. Ketika bulan puasa, bulan Ramadan, Lebaran itu naik. Mereka untung 4 bulan dalam 1 tahunnya, mereka mengalami kerugian 8 bulan dalam 1 tahunnya. Jadi saya mohon izin untuk jangan dibicarakan dulu masalah ayam dan telur ayam ini, karena memang fluktuasinya sangat tinggi, dan itu yang juga bukan hanya pengusaha besar, tetapi ini juga petani peternak rakyat. Dan saya jangan sampai ini dibikin gede-gedean karena kasihan ini. Biarkan mereka mendapat keuntungan yang baik ketika bulan Ramadan ini. Saya tahun depan akan make sure itu akan diregulasi lebih baik supaya lebih konsisten gitu. Oke Pak, pertanyaan yang soal ekspor tadi Pak, sama soal impor Pak, kan ini naiknya kuartal 1 cukup bagus sebagai indikasi kalau industri dalam negeri sudah mulai aktif, tapi apakah sifatnya lebih seasonal Pak, karena kan menjelang Ramadan, Lebaran. Kalau setelahnya kira-kira bagaimana, bisa konsisten nggak? Terus kan ada target tahun ini impornya nggak boleh tumbuh lebih dari 2% kalau mau mengejar pertumbuhan ekonomi 7%. Jadi gini, Pak, sekian. Jadi gini, justru malah sebenarnya Maret ini adalah titik awal daripada pergerakan ekonomi. Jadi kalau seasonalnya itu kebetulan ini ada Ramadan, tetapi sebenarnya Bapak dan Ibu, Maret itu adalah kegiatan perekonomian itu bisa diprediksi. Jadi kalau saya melihatnya bahwa justru dengan pertumbuhan pada bulan Maret ini akan menunjukkan momentum pada full year tahun 2021. Jadi artinya begini, bahwa dengan pertumbuhan yang baik pada bulan Maret ini akan menjadi landasan pacu untuk ini bisa lebih tinggi pertumbuhan ekonominya. Nah, dengan datangnya impor, dan kalau kita lihat ini adalah bahan baku, bahan penolong, dan juga bahan modal kapital yang naik cukup tinggi ini dibandingkan dengan bulan lalu, apalagi dibandingkan tahun lalu, ini memberikan sinyal bahwa perekonomian Indonesia akan tumbuh jauh lebih baik secara struktur, dan ekspornya ini menjadi salah satu yang paling baik dalam sepanjang sejarah. Jadi kita mesti melihat bahwa ini sinyal yang baik terhadap perekonomian Indonesia. Gitu. Jawab ya? Oh, jadi gini, kalau pada tahun 2011 gitu ya, memang super cycle-nya bagus, tetapi kalau kita lihat di sana, yang sangat tinggi itu adalah barang mentah dan barang setengah jadi. Makanya saya tadi utarakan sama Iim tadi itu, dari top 10 sebenarnya, lebih dari separuh, 80% itu adalah barang-barang industri. Termasuk yang CPO kita itu sebenarnya sudah menjadi bagian daripada barang industri. Nah, kalau kita lihat pada tahun 2011 itu, struktur utama yang paling besar itu, kenapa ekspornya itu lebih terbesar dalam sejarah itu, karena itu ekspor migas dan non-migas. Gitu loh. Jadi ekspor non migasnya itu pada saat itu harga minyak itu lebih dari $140. Sedangkan hari ini harga minyak itu hanya $60. Jadi kontribusinya dari 17,45 miliar tadi itu, ekspor migas kita itu hanya 0,91. Jadi makanya ini menjadi titik utama kita bahwa kita ini sekarang penjual pengekspor barang industri dan industri berteknologi tinggi. Gitu ya. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Silakan. Terima kasih atas waktunya Pak Menteri. Saya Alvin dari Metro TV. Pak, tadi melihat paparan dari bahan pokok, harga bahan pokok. Ini jika lihat kan tidak hanya ayam, Pak. Harga daging sapi juga mengalami peningkatan, namun tidak terlalu signifikan, hanya sekitar 1.800 hingga 2.000, Pak ya. Kalau misalkan jika dilihat posisi real untuk impor sendiri, Pak, untuk tahun ini bagaimana, Pak? Jika dilihat dari produktivitas hasil peternakan di tanah air, Pak. Kalau misalnya melihat kan data 2020 kan sekitar 400.000 sekian, Pak. Dan kalau untuk data BPS juga menunjukkan pada tahun 2020 itu disparitas harganya cukup jauh, Pak. Ketika sampai pelabuhan hanya sekitar 51 ribuan, dan sampai perdagangan ini di tingkat konsumen ini sekitar 120 ribuan sekian, Pak. Mungkin bisa dijelaskan, Pak? Terima kasih, Pak. Jadi gini, saya jelaskan ya. Permasalahan utama daripada sapi ini adalah karena impor kita yang
dominan itu dari Australia. Jadi kalau kita lihat ekspor Australia itu 52% dari sapi Australia itu perginya ke Indonesia. Tetapi pada hari ini Australia itu mengalami gangguan ekspor untuk sapinya itu karena terjadi kebakaran dahsyat tahun 2019 yang menyebabkan runtuhnya struktur daripada persapian Australia. Jadi yang biasanya $2,8 sapi hidup di Australia hari ini sempat kemarin mencapai angka 5 meskipun hari ini sudah turun menjadi 4,8. Nah, 4,8 itu kalau dikalikan mungkin sama setara dengan Rp51.000-nya, tetapi itu harga sapi hidup. Nah, yang kejadian itu adalah kita mesti membawa, menggemukkan, memotong menjadi karkas. Begitu menjadi karkas, kita bisa melihat harganya itu sudah mendekati 100.000. Nah, karena mendekati 100.000 dengan value chain daripada perdagangan itu, hari ini harga sapi itu sebenarnya mestinya lebih tinggi daripada yang kita lihat di pasar. Nah, karena harganya tetap terkendali itu, saya melihat ada dua sebab akibat yang terjadi. Yang pertama adalah masuknya harga pasar sapi lokal kepada pasar di dalam negeri ini, gitu kan ya. Jadi dia mengkompensate daripada kekurangan ekspor dari Australia yang harganya tinggi. Yang kedua, karena COVID-19 ini HoReCa atau hotel, restoran, dan catering itu tidak ada, jadi demand-nya melemah. Gitu loh. Jadi saya melihat bahwa harga hari ini, harga sapi hari ini yang 124.000 itu normal dan baik gitu loh. Jadi malah ekspektasi saya kalau harganya $5 sapi hidup itu di Australia, mestinya harga sapi hari ini gitu kan ya sedikit lebih tinggi daripada yang ada di market. Karena itu saya melihat ada dua sebab, karena permintaan turun, HoReCa tidak ada. Yang kedua, masuknya sapi lokal ke dalam pasar fresh meat Indonesia. Gitu. Terima kasih. Ada lagi? Dari online, siapa itu? Yudit, silakan. Iya Pak, selamat sore Pak. Judit ya. Pak dari Kompas. Ya, semoga Bapak sehat selalu ya Pak. Kamu ini juga Pak, ya. Mau tanya Pak, yang pertama, kan kalau dilihat tadi dari sisi tujuan negara tujuannya kan US masih menjadi salah satu ya Pak, menjadi salah satu partner tujuan ekspor terbesarnya Indonesia Pak. Mengingat sekarang juga US juga lagi cukup pemulihannya seiring dengan vaksinasi juga cukup cukup ekspansif. Kita gimana Pak strategi ke sana, dan apakah selama satu triwulan ini dan atau ke depannya tuh kita akan lebih memanfaatkan lagi GSP yang sudah kita peroleh waktu Bapak masih jadi dubes waktu itu Pak. Ya. Dan mungkin boleh sedikit update LTD-nya limited trade ya itu ya yang perjanjian perdagangan terbatasnya, apakah sudah ada update-nya Pak dengan US kan? Dan terus pertanyaan kedua Pak, mungkin boleh diceritakan Pak, kan kalau misalkan tadi Bapak bilang ini menjadi momentum kita Pak, pertumbuhan ekonominya semoga akan ke depan semakin tumbuh dan nantinya ekspornya pun juga akan memiliki kinerja yang baik. Untuk negara-negara tujuannya yang non-tradisional terutama Pak akan dikejar gimana Pak untuk yang mungkin jangka pendek menengah lah Pak, untuk supaya kita lebih agresif lagi ekspornya Pak ke pasar-pasar non-tradisional. Sama yang ketiga mungkin boleh pengen tahu ini Pak. Mungkin banyak dari, juga ya kamu Yudit ya. Kan memang biasa borong Pak. Sama yang ketiga mungkin boleh ini Pak, bisa dijelaskan nggak sih Pak, sekarang di pasar di sawit, komoditas CPO kita di pasar dunia itu sedang ada fenomena apa sih Pak, kayak gitu? Melihat melihat fluktuasi harganya tuh kayak stabil tinggi gitu. Mungkin boleh dijelasin Pak, ada peristiwa atau fenomena apa? Itu aja. Jadi, Pak, terima kasih banyak. Saya dari yang ketiga dulu ya. Jadi ada beberapa hal yang memang memacu edible oil, terutama sawit kita ini harganya tinggi. Yang utama Yudis adalah terganggunya panen terutama dari kacang kedelai dunia. Jadi Brazil, South America hari ini memang mendapatkan problem yang luar biasa karena
panennya itu jelek, basah karena El Nina, dan juga terjadi pemogokan massal yang luar biasa di Argentina. Jadi harganya sekarang ini sawit kita ini hampir mendekati $1.100, dan harga minyak daripada kacang kedelai ini lebih dari $100. Lebih dari perbedaan antara harga minyak CPO dan minyak kacang kedelai ini lebih dari $120, menyebabkan harga CPO kita ini tinggi. Jadi ini fenomenanya yang terjadi di dunia, dan saya melihat keadaan ini tidak melandai sampai at least akhir Juni 2021, karena kita mesti melihat crop baru daripada kacang kedelai dunia. Jadi ini adalah keadaan masalah edible oil, terutama minyak nabati dari CPO. Jadi karena harganya tinggi, Indonesia riding di sana juga tinggi, kita sekarang yang mendominasi daripada pasar edible oil, dan kita menikmati sekali sebenarnya dari ketinggian harga tersebut, dan mudah-mudahan tentunya dalam proses begini kita bisa menjaga. Dan komitmen Indonesia menuju B30 ini mungkin adalah salah satu negara paling disiplin di dunia, paling baik di dunia, komitmen kita terhadap biofuel tersebut. Yang kedua, tadi pertanyaannya, yang pertama tadi pertanyaannya mengenai ekspor kita. Jadi Amerika ini masih mendominasi daripada pasar ekspor kita terbaik dengan surplus tertinggi. Jadi memang macam-macam kondisinya di Amerika Serikat yang menguntungkan. Jadi perang dagang yang antara Cina dan Amerika Serikat yang diprediksi pada jauh hari sebelumnya kemarin bahwa ini akan temperatur akan menurun, tetapi setelah pertemuan di Anchorage, Alaska kemarin kita bisa melihat bahwa Presiden Biden dan Presiden Trump mempunyai karakteristik yang sama dengan engagement-nya dengan aturan ininya dengan Cina. Jadi kita bisa lihat di situ, Judith, bahwa ketegangan perdagangan itu tetap terjadi. Oleh sebab itu permintaan alternatif dari Indonesia terutama juga tinggi, dan ini menyebabkan permintaan terutama alat-alat elektronik, telekomunikasi, HS81, 82 ini menjadi tinggi. Kita juga bisa melihat tentang apparel kita, HS61, 62 kalau tidak salah saya, itu juga tinggi. Ini menyebabkan alas kaki kita juga tinggi. Ini adalah barang-barang tradisional yang diterima Amerika Serikat yang mengambil substitut daripada barang-barang Cina yang tarifnya dinaikkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Pertanyaan nomor 2 kamu tadi apa, Judith? Banyak banget soalnya. Ya, mohon maaf Pak. Pasar non tradisional Pak untuk jangka pendek menengah kita mau agresif. Saya ini juga baru selesai membicarakan daripada strategi ekspor kita ke depan, karena kita juga bisa melihat kan 10 negara ekspor kita itu lebih dari 60% ekspor non migas kita. Nah sekarang kita juga pada saat yang bersamaan, karena menjual ke Cina itu adalah sesuatu yang sensitif, menjual ke Amerika Serikat juga sensitif, kita juga mesti membuka pasar tradisional baru. Jadi South Africa Custom Union itu adalah suatu negara yang penting. Saya sudah mengatakan bahwa ekspor ke Afrika Utara, negara-negara Afrika berbahasa Prancis menjadi penting, dan juga di Afrika Timur, di Afrika Barat dengan 16 negara yang dengan ekonomi terbesarnya adalah Nigeria juga penting. Jadi kita sekarang sedang menghitung-hitung apakah kita akan mempenetrasi lebih jauh pasar di Tiongkok gitu kan ya, dengan membuka kantor-kantor perwakilan perdagangan di sana, atau kita membuka kantor-kantor perwakilan dagang di Afrika. Keduanya menjadi pertimbangan yang sangat penting buat saya untuk membuka pasar non tradisional, tetapi pada saat yang bersamaan kita juga mempunyai kendala sebagaimana manusia, ruang dan waktu ya Yudit ya. Dan oleh sebab itu kita sedang mencari titik imbangnya, tapi bayangan saya kita ingin menambah kantor-kantor perdagangan di Cina, karena memang banyak pasar-pasar yang belum kita tap gitu kan ya, dan juga pasar-pasar non tradisional di Afrika terutama menjadi sangat penting. Itu Judith. Terima kasih. Silakan yang lain. Kalau nggak ada terima kasih,